Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Sabtu, hari terakhir tahun 2022, tanggal 31 Desember. Saya Romagus CSSN mengajak saudari-saudara untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk 1 tahun yang Tuhan izinkan kita lewati dengan berbagai macam pengalaman. Apapun itu, suka, duka, pahit, manis, untung, malang, semuanya tidak lepas dari Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18 dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, tapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada dalam Dia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima Dia. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku. Sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, kita sedang berada pada penghujung tahun 2022. Saya ingin mengawali refleksi akhir tahun ini dengan sebuah ilustrasi. Pada suatu malam, ada seorang laki-laki bermimpi bahwa dia sedang berjalan menyusur pantai bersama dengan Tuhan. Dalam perjalanan itu terlukis dalam pikirannya semua peristiwa hidup yang telah dia lewati, telah dia alami pada masa lalunya. Setiap kali dia melihat ke belakang, ada 2 pasang jejak telapak kaki di pasir. Satu pasang adalah jejak kakinya dan sepasang lagi adalah milik Tuhan. Dia juga melihat bahwa kadangkala hanya ada sepasang jejak kaki saja. Dan ketika dia mengingat-ingat, itulah saat-saat yang paling sulit, saat-saat yang penuh kegelapan, saat-saat penuh pergumulan di dalam hidupnya yang dia alami. Maka dia kemudian mulai mengeluh dan mengatakan, "Tuhan, Engkau pernah berkata bahwa Engkau selalu akan berjalan bersama aku, akan selalu menyertai aku. Engkau Immanuel." Tapi sekarang saya tahu bahwa justru di saat-saat yang paling sulit,
di mana saya paling membutuhkanmu, engkau pergi meninggalkan saya. Mengapa engkau berlaku demikian padahal saya sangat membutuhkan uluran tanganmu pada saat-saat itu? Dan dalam mimpinya itu dia mendengar Tuhan menjawab, "Anakku, aku tidak pernah meninggalkanmu. Justru saat engkau hanya melihat satu pasang jejak kaki saja, pada saat-saat itulah aku sedang menggendongmu." Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Ilustrasi ini mengawali refleksi kita untuk menutup tahun 2022 dan memasuki atau menyambut tahun 2023. Kita berada pada ujung 2022. Sebentar lagi, beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun 2023. Mungkin ada yang merasa biasa-biasa saja karena waktu dan saat yang kita tinggalkan serta waktu yang akan kita masuki sama saja. Ada siang, ada malam. Akan begitu terus. Ada hari, ada pekan, ada bulan, ada tahun. Akan begitu terus. Itulah pergantian waktu yang biasa dan terulang terus-menerus secara tetap. Karena itu biasa saja. Tetapi saudari-saudara, ada orang yang merasa bahwa tahun lama telah ditinggalkan, telah memberi arti dan pesan, telah memberi makna pada kehidupan. Sedangkan tahun baru yang akan dimasuki memberikan janji, memberikan harapan, sekaligus tantangan-tantangannya. Sebagai orang Kristiani, saudara-saudari, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Katolik, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat pergantian waktu, melihat pergantian tahun dalam kacamata iman. Kita lihat waktu dan tahun sebagai pemberian Tuhan, anugerah Tuhan untuk dinikmati, untuk diisi dengan rencana kerja, dengan berbagai macam aktivitas, demi kebaikan dan kesejahteraan, serta kemuliaan Allah. Ingatlah saudara-saudara, pada akhir tahun 2021 kita membuat resolusi apa di sana dan sepanjang tahun ini apa yang terjadi. Dan di penghujung tahun ini, apalagi yang kita pikirkan untuk tahun 2023. Seperti tokoh dalam ilustrasi di awal renungan ini, saudara-saudari, yang melihat ke belakang dan ingat kembali semua pengalaman masa lalu. Saat ini pun kita diajak untuk melihat kembali ke belakang. Melihat ke belakang untuk bersyukur, untuk menilai, untuk mengevaluasi, untuk berefleksi atas hidup dan karya kita, entah sebagai pribadi, entah sebagai keluarga, sebagai komunitas, sebagai anggota masyarakat, atau sebagai anggota umat Allah, anggota gereja juga. Saya mengingat akan kata-kata dari seorang filsuf, Aristoteles. Dia katakan begini, hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Dalam merefleksikan hidup saudari-saudara, pasti kita temukan bahwa ada keberhasilan-keberhasilan, tapi juga ada kegagalan-kegagalan. Ada capaian, tapi ada juga yang tidak tercapai. Ada sukacita, ada juga duka cita. Ada hal-hal yang membuat atau pengalaman-pengalaman yang membuat kita happy, tapi juga pengalaman-pengalaman yang buat kita seperti orang yang putus asa. Kita telah sukses barangkali melaksanakan rencana-rencana, program kerja sepanjang tahun dalam keluarga, dalam paroki, dalam usaha atau bisnis yang kita rintis.
dalam gereja tapi juga dalam masyarakat, atau sebaliknya, kita gagal, kita tidak mencapai sepenuhnya. Mari syukuri itu. Barangkali juga ada pengalaman-pengalaman luar biasa yang sulit dilupakan. Entahkah itu adalah pengalaman-pengalaman yang membahagiakan, entah itu dalam rupa memberkati atau menikahkan anak, mendapatkan pasangan yang baru, mendapatkan jodoh dari Tuhan, pekerjaan baru yang lebih baik, karir yang meningkat, jabatan yang meningkat, penghasilan yang bertambah, kesuksesan yang di luar dugaan, dan sebagainya. Syukurilah itu, saudari-saudara. Tapi juga barangkali saudara-saudari ada pengalaman-pengalaman menjadi rukun kembali dengan mereka yang pernah jauh dari kita. Pernah ada permusuhan, pernah ada cekcok, salah paham, dan sebagainya. Entah dalam kaitan dengan hubungan kekeluargaan, hubungan kerja, atau bahkan dalam relasi sosial. Mari kita syukuri itu sebagai bagian dari penyertaan dan penyelenggaraan Tuhan untuk kita. Tapi juga barangkali saudara-saudari, sepanjang tahun ini, mungkin Tuhan telah melindungi kita dari katakanlah ancaman penyakit, dari kemungkinan kecelakaan fatal, dari katakanlah pandemi COVID-19, Anda saat ini masih sedang hidup, sedang diberi kesempatan oleh Tuhan, sesuatu yang barangkali tidak dialami oleh orang-orang lain. Saudara, keluarga kita yang telah dipanggil Tuhan pada masa COVID ini. Tapi Tuhan memberi kita kesempatan untuk melewati tahun ini serta memasuki tahun yang baru.
Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.